Pansus RUU anti pornografi dan porno aksi terus bergerak cepat dalam menggolkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Dalam rangka itulah kemarin Pansus RUU pornografi dan porno aksi mengundang perwakilan dari kalangan seniman, budayawan, dan ulama untuk melakukan dengar pendapat. Bisa dibayangkan suasana dalam ruangan pasti sangat panas. Maklum saja selama ini kutub seniman dan kutub agamawan terlihat paling kencang pertentangannya dalam setiap kasus yang berbau pornografi dan Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Seperti biasanya pemirsa saya akan menyajikan informasi-informasi pilihan serta gosip-gosip terpilih dari kalangan selebritis khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Jika Anda mau hadiahnya, jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Abdullah Gimnastiar, Neno Warisman, dan Ratna Sarumpait diundang Pansus Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi. Darwis Triadi selaku fotografer bicara soal RUU yang tengah digodok itu. Orang tua Dea Mirela menanggapi kasus ketidakharmonisan rumah tangga anaknya dengan EL Ritonga. Eno Sigit memboyong dinosaurus ungu ke Jakarta. Rosa semakin eksis untuk Go Asia. Penyanyi Filipina Christian Bautista akan melantunkan nada-nada cinta di konser spesial Valentine hanya di RCTI. Mobil Agung Dumadi dibobol maling. Inilah Gospot. Pemirsa, pembahasan mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi sepertinya semakin memanas saja. Apalagi di DPR. Dan apalagi pemirsa jika yang berbicara adalah dua kubu yang selama ini selalu bertentangan. Yaitu para ulama dan juga para seniman. Nah kira-kira pertentangan besar seperti apakah di antara kedua kubu ini? Bersiap-siaplah pemirsa, inilah berita pertama untuk pagi hari ini. Pansus RUU anti pornografi dan porno aksi terus bergerak cepat dalam menggolkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Dalam rangka itulah kemarin Pansus RUU pornografi dan porno aksi mengundang perwakilan dari kalangan seniman, budayawan, dan ulama untuk melakukan dengar pendapat. Bisa dibayangkan suasana dalam ruangan pasti sangat panas. Maklum saja selama ini kutub seniman dan kutub agamawan terlihat paling kencang pertentangannya dalam setiap kasus yang berbau pornografi dan porno aksi. Saya pikir selalu ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan ya atau ingin agar tidak usah ada karena ada benefit-benefit yang ingin dicapai ya, misal kita paham ada dunia industri di dalamnya, tetapi kita sebagai masyarakat luas kita nggak boleh berputus asa, sedikit-dikitnya mari kita berdoa saja, berdoa terus-menerus gitu agar pansus ya dapat menggulirkan ini dengan kasih sayang terus-menerus dan memberikan wacana penyadaran kepada masyarakat akan enaknya apabila kita hidup tanpa pornografi dan tanpa porno aksi. Kita sudah menjadi krisis ini. Katanya di negara-negara yang liberal saja untuk membeli rokok, minuman keras sudah ada ketentuan umurnya. Di kita anak kecil sudah bisa mendapatkan gambar-gambar porno sehingga ini menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai generasi sesudah kita hancur moralnya. Sekarang visi di porno itu apa itu seni? Itu memang murni porno gitu loh. Tabloid pro porno itu ya tabloid porno, kalau itu juga di atas namakan seni saya juga keberatan gitu loh. Dan dampaknya adalah kalau itu yang dibuat jadi ukuran sehingga di dalam rancangan undang-undang karya seni, film, cetak, tertulis, bahasa, terucap gitu, wah ngeri banget. Itu bisa merembet ke semua karya seni. Nanti mungkin karya seni saya belum tentu ada porno-pornonya, tapi karena kekuasaan benci sama gue dipakai aja itu undang-undang untuk nyegat gue. Ya saya bilang takut bayangan lah, takut bayangan. Padahal undang-undang ini dibuat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada kekang-mengekan.
Harus diakui porno aksi dan terutama pornografi sudah kelewat merajalela. Majalah, tabloid, VCD yang masuk kategori tontonan dewasa bisa dinikmati dengan bebas oleh anak-anak bau kencur. Siapa yang disalahkan? Pemerintah dan aparat kepolisian yang pura-pura tak melihat atau masyarakat yang kelewat masa bodoh? Haruskah semua itu didiamkan dan kalaupun diberantas, haruskah diberantas dengan keluarnya undang-undang? Fotografer Darwis Triadi yang tidak diundang DPR ikut urun rembuk tentang topik yang lagi hangat dibicarakan ini. Nggak usah munafik lah sekarang. Karena pornografi sendiri, ya, pornografi itu orang tua juga seneng kok. Ya, ini kan dikhawatirkan terhadap anak-anak. Ya udah dilegalisasikan misalnya, atau katakanlah dibuat sebuah aturan yang ketat. Jangan dijual di umum. Ada sebuah counter yang jelas. Umur 21 tahun minimum boleh beli. Kalau di luar itu tangkap. Bangsa kayak di perempatan stopan lampu itu kan udah mengganggu masyarakat. Ditertibkan dong. Ada aparat di situ, jangan dagang di sini karena banyak anak-anak lalu lalang. Jualnya di tempat yang benar. Harusnya begitu. Dilegalisasi. Malah itu didiemin. Bagian moral, biarkanlah pemuka-pemuka agama, ulama ya. Yang melakukan itu di dunia ini memang ada hitam putih lah. Ya. Tapi kalau semuanya coba mau diputihkan nggak bisa. Kesimpulannya ada banyak kepentingan saling bertabrakan dalam isu RUU anti pornografi dan porno aksi itu. Kepentingan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, juga kepentingan seniman, kepentingan industri, dan kepentingan moral masyarakat. DPR tentu punya pekerjaan sangat berat untuk mengakomodir semua kepentingan itu. Ya aku sih cuman meminta ini ditunda, kita campaign dulu, kita lakukan dulu maksimal. Adat istiadat digalakkan, pendekatan agama jangan lagi, ya lebih balik ke desa-desa, balik ke musola, balik ke langgar, jangan melalui televisi jadi eksklusif, gue bilang. Orang tuh sekarang udah berjarak dengan agama, tidak lagi sakral. Dan andai kata kebebasan ekspresi itu dianggap menjadi panglima segala-galanya, betapa hinanya yang namanya seni kebebasan ekspresi atau pers kalau dengan seperti itu bisa menzolimi orang lain. Di depan boleh teriak anti pornografi, tapi jangan diam-diam di belakang, ternyata punya banyak koleksi. Pemirsa, EL Ritonga, suami dari Dea Mirela, membantah keras semua dugaan yang menyatakan bahwa dirinya mempunyai seorang wanita idaman lain yang mengganggu bahtera rumah tangganya dengan Dea. Tidak hanya EL saja pemirsa, ternyata kedua orang tua Dea Mirela pun tidak percaya bahwa sang menantu tega berbuat sedemikian jahatnya terhadap Dea. Lantas setelah mendengar tanggapan EL, bagaimana reaksi Dea selanjutnya? Nah pemirsa, kita saksikan liputannya berikut ini. Wajah periang Dea Mirela ternyata hanyalah kamuflase semata. Dea seperti menyembunyikan kegundahan hati di balik tawa lebarnya. Buktinya setelah bicara santai kepada media bahwa rumah tangganya sedang bermasalah, sehari kemudian pada tanggal 6 Februari 2006, Dea melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Timur atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat itu pula Dea bagaikan melepas semua beban yang menghimpit perasaannya sehingga jatuh pingsan. Anehnya meski Dea mengalami guncangan batin yang cukup hebat, orang tua Dea justru baru tahu penderitaan anak perempuannya itu lewat media. Tidak pernah cerita, sampai sekarang belum cerita masalah Deanya. Pas nangis-nangis di TV itu, saya kaget. Kenapa sampai masalah ini sudah sampai begini gitu. Masalah kekerasan fisik gimana Pak? Itu yang saya kecewa banget itu. Sampai saya sering merenung, apa kira-kira salah anak saya? Apakah anak saya ini kurang setia sama suaminya? Apa kurang pelayanan? Saya sampai suka merenung gitu Mbak. Apa sih ini kesalahan anak saya ini terhadap sampai ada kekerasan? Toh kalau ada. Tapi kalau sampai melihat bekas-bekas kekerasan itu sampai detik ini demi Allah saya belum pernah lihat. Kalau orang tua Dea sampai terkaget-kaget tentu karena selama ini rumah tangga Dea dan EL terlihat harmonis, setidaknya di mata orang tuanya. Padahal biasanya orang tua paling peka dengan persoalan berat yang sedang menghinggapi anaknya. Meski anak itu telah menikah dan tak lagi tinggal serumah. Sejak saya nikahkan dia, itu tidak pernah saya lihat dan
terdengar sama saya itu tidak pernah bahwa dia ada main dengan perempuan atau ada apa. Yang muncul banyak itu setelah infotainment ini. Saya baru banyak dengar masalah EL itu. EL sendiri sudah membantah punya hubungan gelap dengan perempuan bernama Dian, apalagi pernah menikahinya. Sosok